warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus bisa beribadah. Khususnya kita telah masuk pada bulan Ramadan, di mana sudah kurang lebih 10 hari kita masuk di dalamnya, dan kita berharap Ramadan ini benar-benar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan nantinya harapannya juga melanjutkan kebiasaan dan rutinitas kita yang sudah kita lakukan di Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, hidup ini memang tujuannya untuk beribadah, sehingga ibadah ini jangan hanya diartikan suatu yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasannya aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karenanya ikhwatul iman, penting kita ini menjadikan hidup kita dalam koridor ibadah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di mana makna ibadah ini bukan hanya yang sering kita pahami bahwasannya ibadah itu sholat, puasa, zakat, atau haji, di mana hal tersebut memang menjadi bagian ibadah, tetapi ibadah yang mahdhah, mahdhah itu yang memang diatur secara ketat oleh Allah melalui Rasulnya, dicontohkan secara ketat sehingga kita tidak bisa berinovasi, membuat sebuah kreativitas, sehingga apa yang kita lihat itulah yang kita lakukan, apa yang dicontohkan oleh Nabi begitulah yang kita lakukan. Sebagaimana salat, ketika Nabi menyampaikan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu juga dalam urusan haji, sehingga tidak mungkin kita berhaji kepada tempat yang lain, di mana Nabi menyampaikan khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana cara kalian menunaikan ibadah haji. Ikhwatul iman jemaah sekalian, di luar itu masih ada ibadah dengan kategori yang ghairu mahdhah, di mana ibadah yang ghairu mahdhah ini meliputi semua perilaku kita, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau yang zahir, tangan kita, panca indera kita, namun yang batin ini diantaranya adalah hati kita. Biasanya orang mengatakan batin, berarti ini sesuatu yang tidak terlihat, abstrak. Dan abstrak ini biasanya berada di dalam hati kita masing-masing, dan kita bersyukur kita tidak diberikan oleh Allah kesempatan, kemudahan untuk mengetahui hal-hal yang batin di sekitar kita. Jadi kalau panjenengan ketemu orang ini punya ada istilahnya panca indera ketiga, panca indera keenam gitu ya, itu tidak usah bangga, karena itu sesuatu kekurangan sebenarnya. Ada gangguan, entah itu indigo, entah itu gangguan dari setan, makhluk halus dan lain sebagainya. Yang enak yang seperti kita ini normal-normal. Orang mau bicara apa ya kita nggak tahu, mau menduga apa dalam hatinya kita pun tidak tahu, sehingga hidup kita itu nyaman. Coba kalau panjenengan diberikan oleh Allah kemudahan sebagaimana Rasulullah misalkan, atau wali-waliullah yang tertentu yang tahu terhadap isi hati seorang, yang itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum siap hatinya, kalau kita masih berhati yang kotor,
maka yang ada itu hidup ini penuh dengan tekanan. Bagaimana panjenengan misalkan bersama-sama makan bareng, lalu temannya itu dalam hatinya dongkol, arek iki mangane geragas, wanter, ambune gak enak. Nah, kira-kira panjenengan gimana? Hatinya ndak enak, mau ditempeleng, nggak punya bukti gitu kan. Ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah Allah berikan pilihan tertentu, di mana Rasulullah SAW misalkan tahu terhadap apa yang batin atau apa yang terjadi dalam hati seseorang, atau apa itu izin dari Allah, dan itu sudah memang layak dengan orang yang memiliki hati yang sudah bersih. Teman-teman jemaah sekalian, yang saya ingin sampaikan di sini, ternyata nasib kita nanti di akhirat itu, bahkan keimanan kita pun dipengaruhi dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan hati. Maka tidak berlebihan, dalam sebuah hadis disebutkan, di dalam jasad manusia itu ada satu gumpal daging, satu gumpal darah, di mana jikalau segumpal ini baik, maka jasad seluruhnya akan baik. Begitu juga sebaliknya, tatkala satu gumpal ini buruk, maka yang lainnya akan buruk. Maka orang itu terkadang lebih perhatian, check up ya, terkait penyakit yang dohir. Kalau kolesterolnya tinggi, bingung, asam uratnya naik, bingung, langsung ke dokter, ke lab dan lain sebagainya. Namun terkadang kita lalai dalam urusan hati itu, kita tidak pernah check up, atau kita tidak punya rutinitas untuk ngecek sejauh mana hati kita. Kalau kita menjadi hati-hati yang sebagaimana orang-orang yang tidak berdosa, contohnya paling gampang itu anak kecil saja. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, yang dia itu belum berdosa kepada Allah, hatinya itu masih murni. Sekarang bisa nangis, 5 menit kemudian bisa ketawa. Atau panjenengan godain, ya, entah itu didolimi, nangis, kemudian dikasih permen atau dikasih apa, dia bisa tertawa. Kemudian kalau lihat mereka itu, hati itu senang gitu. Kenapa kira-kira Pak? Ya karena hati mereka itu masih suci. Hati mereka ini belum ada dengki, belum ada iri hati, belum ada dosa yang diperbuat oleh hati. Berbeda kalau sudah gerang-gerang nih Pak. Kalau sudah tua-tua, sudah banyak dosa itu, ndeloknya kadang nggak seneng. Iya, jadi kalau panjenengan lihat, misalkan anak yang masih belum balik, ya, masya Allah. Kenapa kok dikatakan as-sabiyyu nisful wali li'annahu la ya'si? Anak yang belum balik, yang masih sobi itu dikatakan sebagai separuh dari wali, karena dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makanya lucu aja Pak, ketawa lucu, nangis lucu. Apa belum tentu lihat istri ketawa lucu, itu belum tentu, apalagi nangis gitu ya. Kalau lihat anak yang belum balik, yang masih kecil itu lucu aja pokoknya. Ya karena nggak ada dosanya gitu ya. Pokoknya sampean kalau ketemu orang yang dosanya dikit, insya Allah nyeneng no. Apalagi yang itu tuh adalah istri jenengan, dusone titik, ahli ibadah, jarang maksiat, nang bojo iku husnudzon terus, wak seneng sampean. Dikai dhuwit 500 ya iya, dikai dhuwit 1 juta alhamdulillah, dikai dhuwit 200.000 pun ndak ada masalah. Wah itu hamban duwe bojo ngono telu gak apa-apa. Masalahnya sulit dapat yang seperti itu, ya teman-teman ya. Maka diajarkan kita dalam hal membenci, mencintai itu harus dikaitkan dengan Allah. Tidak boleh kita membenci itu, apalagi bencinya kepada satu personal gitu. Kalau sudah benci dalam satu personal, hidup sampean sempit Pak, sempit sekali. Politeknik Pens ini sudah sempit, apalagi sampean punya hati yang benci, hasad, tambah sempit ya. Jangan-jangan teman merasa kayaknya ada pembagian lagi nih selain PEN sama PPNS gitu. Kayaknya ada lagi nanti ini ya. Gitu ikhwatal iman ya. Maka ikhwatal iman, membenci boleh. Bahkan kalau kita membenci itu karena Allah, akan berbeda ketika bencinya tidak karena Allah atau karena sentimen tadi. Misalkan sampean melihat istri belum sholat, benci kepada apa? Kepada perilaku yang menunda-nunda sholat sehingga mungkin sholatnya di akhir waktu. Nah itu gak apa-apa. Benci terhadap perilakunya, bukan kepada orangnya.
Ketika benci kepada orangnya, maka yang akan terjadi apa? Karepmu neraka karepmu gak melok-melok. Begitu ikhwatul iman. Begitu juga dengan cinta. Cinta itu kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka mencintai menjadi buta, ya. Bahkan ketika cinta itu sudah menjadi buta, love is blind katanya. Semua itu kalau bahasanya anak muda itu tai kucing rasa coklat katanya. Saya nggak pernah nyoba, cuman begitulah katanya. Saya mikir itu apa ya maksudnya pepatah begitu itu Pak. Kalau dibawa ke dalam ranah agama, kenapa kita itu harus menata hati kita, bahkan mencintai kepada sesiapa itu kita harus paham. Jangan sampai kita mencintai kepada orang yang salah. Dalam artian begini, mencintai itu harus ada manajemennya, harus ada batasannya, bahkan harus ada kriterianya. Karena Nabi SAW menyampaikan almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dibersamai bersama orang yang dia cintai. Bahkan kelak nanti ketika dia dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai sejak di dunia. Nah, ini ruwet Pak. Kalau kita bawa ke ranah anak muda misalkan, kalau ditanya, kamu kalau punya duit banyak mau kemana? Mahasiswa saya ada ditanya gitu. Katanya dia, saya mau ke Korea Pak. Kayaknya ingin bertemu sama opa-opa itu. Ya, jadi ngefansnya sama yang nggak jelas. Gitu. Makanya ketika mendengar suatu hal itu, Sayyidina Anas itu sangat senang sekali, bahagia begitu. Kenapa kok bahagia? Karena dia mengatakan, alhamdulillah saya itu cinta sama Nabi, saya itu cinta sama Abu Bakar As-Siddiq, saya cinta kepada Umar bin Khattab, dan seterusnya dan seterusnya. Maka aku berharap kelak nanti aku akan dibangkitkan bersama mereka. Bahkan ada sahabat itu yang ketemu Rasul SAW, lalu dia itu kalau kangen itu mesti nyari Rasul, lihat Rasul udah seneng gitu ya. Kemudian suatu saat dia bertemu kepada Nabi, kemudian dia ini menangis. Kata Nabi, kenapa kamu kok menangis? Ya saya tadi kangen sama jenengan, saya cari jenengan ketemu seneng. Habis itu mikir dia, saya kan nanti kalau di akhirat Nabi, kalau panjenengan itu derajatnya Masya Allah fil firdausil a'la, kalau saya gimana nanti? Gitu ya. Maka kata Nabi SAW, ketika beliau terdiam, turun ayat diantaranya adalah yang menyatakan orang-orang yang benar-benar beramal soleh, orang-orang yang memang mencintai Rasulullah, berittiba kepadanya, nanti di akhirat akan ditempatkan bersama orang-orang yang dia cintai, termasuk para nabi dan juga para syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka ikhwatul iman, mulai sekarang mari kita manage cinta kita. Jangan sampai hati kita ini membuat kita ini sempit hidupnya. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hindari rasa dengki, di mana dengki itu kata Rasul SAW seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Di mana ketika kita dengki, maka pahala kita itu dimakan oleh kedengkian itu seperti perumpamaannya kayu bakar yang dibakar oleh api, maka cepat habis Pak. Dan dengki itu macam-macam. Ada dengki itu tingkat tinggi, dalam artian ketika panjenengan melihat nikmat orang lain, lalu panjenengan merasa itu tidak cocok itu dapat nikmat itu, yang cocok adalah saya. Itu dengki paling tinggi itu. Kalau yang mending itu kalau ada orang dapat nikmat dia nggak senang. Kok bisa sih? Oleh doorpress wis tekone kari halal bihalal. Awak dhewe gak oleh-oleh teko disiki. Nah gitu. Itu makanya sampai ada, saya punya istri itu punya dosen ketika S2, dia bilang, saya itu dulu ada di KUA bagian menikahkan ya. Lalu dia keganan mental, Pak. Kenapa kok tekanan mental? Karena kalau pas menikahkan cowok yang gak ganteng oleh wong ayu niku dhek mangkel. Kok iso elek ngene kok oleh ayu ngene lho, kok gak aku ae gitu loh. Akhirnya suwe-suwe dhek tekanan mental, keluar dia Pak menjadi dosen, akhirnya wis gak dadi KUA. Loro hati. Begitu ya teman-teman ya. Begitu juga panjenengan kalau ketemu dengan saudara, ketemu dengan teman, hatinya ini harus ditata.
Kalau bahkan ketika panjenengan satu lab, satu tempat kerja, ini jangan sampai berjalan begitu saja bertahun-tahun tapi tidak memiliki sahabat, tidak memiliki seseorang yang kita cintai karena Allah, ya. Karena ternyata cinta itu bisa membuat kita ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan belum beriman seseorang itu tidak akan mendapatkan halawahnya iman, belum mendapatkan manisnya iman kecuali sudah ada 3 hal dalam dirinya. Yang pertama dikatakan hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3, jikalau ada di dalam hati seseorang, dalam keinginan seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa saja? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi cintanya kepada siapapun dan apapun yang ada di muka bumi ini, ya, misalkan ketika ada panggilan sholat, harus sholat, dia pun istirahat. Yang sebaliknya, misalkan gara-gara bekerja dia tidak sholat, itu berarti sudah tidak merasakan manisnya iman. Atau meremehkan sholat karena penugasan, itu juga tidak merasakan manisnya iman. Yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia itu mencintai seseorang, tidak lain dan tidak bukan motivasi mencintainya itu karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena dia itu punya jabatan biar saya nanti dimudahkan dalam urusan dunia, bukan karena itu. Tapi cintanya kepada seorang yang beriman itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu, yaitu benci kepada kekufuran ketika dia ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dia ini terus beristiqamah di situ dan dia membenci untuk kembali kepada kegelapan, ya. Kama yukrahu ayyuqdhafa finnar, muttafaqun alaih, sebagaimana dia benci kelak ketika dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ikhwatul iman jemaah sekalian, maka dari itu cinta itu penting. Hidup tanpa cinta itu katanya Bang Roma apa gitu, lupa saya, seperti taman tak berbunga atau apa gitu ya. Begitulah yang saya ingat-ingat itu. Maka ikhwatul iman, cinta dan mencintai itu penting. Bahkan merahmati itu bagian dari cinta, mengasihi itu bagian dari cinta. Bahkan cinta kita kepada hewan pun akan mengundang ridhonya Allah. Pernah dengar ya kisahnya seorang pezina yang mana dia itu melihat anjing itu kehausan, lalu dia ambilkan dengan sepatunya, kemudian diberikan airnya kepada anjing itu. Lalu Allah ridho terhadap orang ini dan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dia pun masuk surga akhirnya. Itu kepada anjing, apalagi kepada anaknya jenengan, kepada anaknya tetangga, gitu. Luar biasa. Tapi jangan dibuat dalil, wis pezina yang kei asu wis mlebu surga, aku gak tek salat tak ngekei kucing ae. Pendino kei kucing ae, ya enggak bisa dibuat begitu, Pak. Jadi dalil itu jangan dipeluntir-peluntir sendiri gitu ya. Sebaliknya, ada seorang wanita, dia salat, dia puasa, kemudian dilaporkan kepada Nabi, tetapi di sisi lain dia itu mengurung seekor kucing sampai mati karena dia jengkel ya kepada kucing ini sudah makan miliknya, dalam artian lauknya atau apa yang dia miliki. Akhirnya dia tahan kucing itu sampai mati. Akhirnya kata Nabi, dia di neraka, innaha finnar, naudzubillah. Kalau kita mencintai kepada makhluk Allah selain manusia saja, itu adalah bisa mengundang ridha Allah, bahkan bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah. Apalagi kita ini mencintai dan mengasihi kepada manusia, dan manusia itu adalah sayyidul alam, pemimpinnya alam. Bahkan manusia itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Saya tutup dengan satu hadis, di mana satu hadis ini membuktikan bahwasanya cinta kita kepada apapun selama itu adalah dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah fi dhillihi,
yang akan Allah berikan naungannya di yaumil akhirat nanti, di yaumil hisab nanti, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi dikatakan ini naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil. Imamun adil itu pemimpin yang adil. Berarti karena cinta kepada rakyatnya, cinta kepada orang-orang yang dia pimpin, maka dia berperilaku dengan penuh adil. Adil itu sangat sangat luas penjelasannya. Di mana kita pahami saja secara umum adil itu tidak berat sebelah. Adil itu memberikan sesuai dengan porsinya. Kalau memang ini porsinya segini, ya diberikanlah seperti itu. Itu imamun adil. Sebaliknya imam yang kurang ajar atau imam yang perlu segera diturunkan, begitulah. Ikhwatul iman, yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadillah azza wajal. Pemuda yang sejak dia muda itu sudah tumbuh dari kecil sampai dewasa itu dalam ibadah kepada Allah. Berarti ibadah kepada Allah ini adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu Pak terpilih menjadi pemimpin pembebasan Fathu Kudus atau Baitul Maqdis, itu sudah terdidik bahwasanya sejak kecil itu sudah tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi ujiannya itu bukan ujian tes potensi akademik, bukan tes dan lain-lain itu Pak. Ketika dipilih siapa yang akan memimpin operasi pembebasan Al-Qudus itu, ditanya siapa di antara kalian yang dari sejak balik belum pernah meninggalkan sholat. Masih banyak yang ngacung. Mungkin di sini juga masih ada. Okay. Kemudian ikhwatul iman ditanya lagi, baik setelah itu kriteria berikutnya, yang sudah tidak pernah meninggalkan sholat itu siapa? Yang laki-laki ini yang dari sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat jamaahnya di masjid. Itu sudah mulai banyak turun Pak. Panjenengan nggak tahu masih tetap ngacung atau turun, wallahu alam. Saya aja juga mikir-mikir itu. Habis itu tes yang terakhir katanya, siapa di antara yang ada ini sejak balik selain dia nggak pernah ninggalin sholat, juga tidak pernah sholatnya itu kecuali di masjid ya, berjamaah, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Wah berat Pak. Ternyata yang lolos ya beliau ini Salahuddin Al-Ayyubi satu-satunya. Ya. Jadi nasya'a fi ibadillah akan mendapatkan naungan Allah. Jadi punya anak silakan dikondisikan bagaimana anaknya ini bisa mendapatkan naungan Allah karena dididik sejak dari kecil beribadah, berorientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid, berarti mencintai masjid ya. An-Nahl ini misalkan di sini. Jadi kalau sudah An-Nahl hadan itu sudah ya, ngajar pun ditinggal, terus break langsung keluar ya. Mahasiswa ada kayak gitu Pak, mahasiswa saya itu Pak langsung keluar ya. Oke gitu ya, gimana nggak bisa nolak kita kan. Begitu juga misalkan apa, tatkala dia itu jauh dari masjid, ada kegiatan apa, ada kesibukan apa, lalu dia pun harus ke masjid itu. Setiap dipanggil harus datang. Nah, itu adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai karena Allah dengan sesama manusia itu juga bisa berpeluang. Warajulan, di sini disebutkan warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang laki-laki bertemu karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Misalkan panjenengan ditugaskan di pensi ini dalam satu ruangan itu ada teman laki-lakinya, bagaimana dialah yang akan menjadi seseorang yang kita cintai karena Allah, apalagi seiman, gitu ya. Kenapa kok ada embel-embel karena Allah? Karena zaman sekarang ada juga Pak mencintai lelaki tidak karena Allah, ya karena homoseksual atau karena kaum Lut itu tadi, atau karena kepentingan atau karena yang lain ya. Kalau lawan jenis, kalau belum qabil itu tidak bisa sampai mengatakan aku mencintaimu karena Allah dek, tidak bisa ya, karena itu masih belum halal. Kemudian ikhwatul iman, yang selanjutnya adalah cintanya kepada lawan jenis yang bisa termanage ya. Warajulun, ada seorang laki-laki da'athum ra'atun, yang mana dia diajak oleh seorang wanita dzata mansibin wa jamalin, yang mana wanita ini Pak cantik, punya nasab ya,
Kalau nggak cantik kan nggak mau wajar Pak ya. Dijak, ayo Mas, ayo anterno aku, lemu aku, pegel nganterno sampean sepedanku menggeh-menggeh. Pas situ, ayo Mas, turu ambek aku. Gak sampean merongos jajal kabeh aku kok. Ya, gak gelem Pak. Ini ndak cantik sampean diajak, bahkan diajak untuk berzina. Kok panjenengan menjawab? Katanya jawabannya adalah faqala inni akhafullah. Mohon maaf Mbak, bukannya sampean itu ndak cantik, bukannya saya itu ndak mau, aslinya ya saya mau kalau sampean istri saya. Namun karena belum halal, mohon maaf saya tidak berani karena saya takut kepada Allah. Wah itu Pak, berat Pak zaman akhir Pak ya. Kadang enggak ono sing ngejak, gelek-gelek, ya apa carane dijak, iku sing ruwet. Itu sing ruwet niku Pak. Sama dengan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan dimasukkan ke kamar, kemudian diajak begituan, sekiranya enggak ada siapa-siapa yang tahu, dan itu adalah kemauan si wanita dan bukan wanita sembarangan, gitu ya. Namun beliau lari, akhirnya ceritanya di surat Yusuf ya. Kemudian bajunya ya ketarik, kemudian diperiksa. Kalau sobeknya di belakang maka dia benar, kalau sobeknya di depan maka dia yang salah. Karena mau merkosa kan dari depan harus disuwek ambek sing wedok. Sing ruwet niku gak ono suwekane tapi tetap salah. Kenapa? Soalnya dibuka dhewe. Iku sing ruwet niku. Ruwet niku. Wis kadek disuwek tak buka dhewe ya. Iku sing ruwet. Jadi bagaimana kita itu Pak menjaga iffah. Cinta kepada lawan jenis itu harus punya koridor kriteria. Kalau kita cinta kepada lawan jenisnya itu istri kita, terus mengatakan aku mencintaimu karena Allah dek, itu bagus. Ciri-cirinya Pak, kalau istri jenengan itu tidak secantik dulu, cintanya tetap, itu ciri-cirinya. Kalau sampean berubah, pas awal nikah sik body gitar listrik niku sampean saweneng, dipuji-puji antar jemput terus. Dua anak telu gitar gambus sampean males. Mbek bu gak digowo nang omahe. Sadurunge digowo dikenal-kenal iki lho bojoku iki. Ayo ya, ayo-ayoan bojo kalah. Wis dadi gitar gambus wis gak tau digowo. Wis gak dilebono salon, adik sungkan gowo niku. Ya enggak boleh, Pak. Harus. Kalau perlu itu ketika istri sampean minder, Mas sampean kok sik ganteng ya Mas, aku wis elek Mas. Sampean harus bisa mengatakan, sudah sampean ndak usah ruwet. Aku mencintaimu itu karena Allah, Dek, bukan karena bodimu. Wah, gitu ya. Dicek nanti di rumah dipraktekkan, Dek, aku mencintaimu karena Allah. Kon elek aku tetep, Dek. Enggak gelek maneh aku. Kecuali sampean kongkon. Wes. Iku, Pak. Angel niku, duwe bojo ngeten niku. Terus kemudian selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Jadi orang yang berinfak tapi tidak diketahui orang lain. Ini kan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada masjid, dia masukkan di infaknya banyak-banyak. Cinta kepada tetangganya atau cinta kepada saudaranya yang tidak mampu, dia kasih. Makanya panjenengan kalau punya tetangga, apalagi itu janda-janda yang masih cantik gitu, jangan langsung ngasih ke dia Pak, bahaya gitu. Nanti kalau dia cinta ke jenengan, jenengan jadi ruwet nanti. Cara ngasihnya bagaimana? Melalui ibu sampean, Bu, kekno tonggo janda sing ayu iku lho, Bu. Loh, teko sapa? Omong teko jenengan, ojo teko aku. Engko dhek seneng ambek aku. Nah, apalagi sampean belum nikah, bahaya pun. Ya, dikasihkan melalui orang lain. Makanya kalau panjenengan ketemu orang, kalau masukkan celengan kan Jumatan itu kan ada istilah ditutup gitu. Itu bisa jadi mengamalkan ini Pak. Jadi biar nggak kelihatan. Makanya jangan sampai ada kotak infak itu teko koco. Wonten nggih? Oh itu jangan Pak. Itu jadi perdebatan di kampung itu. Oh ikut teko koco, sungkan apa nggak sewu ra? Adik takmir itu pinter, takmir niku. Kayak pancingan 100. Pas masih 100. Aduh, telepon aja gitu. Ya, jangan, Pak. Orang tuh mau menjaga hati itu sampai ditutupi, Pak. Walaupun ditutupi kadang masih bunyi tadi klotak terus sewu. Ya Allah. Ya kak apa Pak. Makanya kalau 5.000 wis kadek ditutupi, Pak, biasa aja 5.000 kok. Nek 1.000 tutup ono, takut sampean terfitnah. Hari ini, arek ben Jumatan 500.000 iku. Padahal gaji UMR mek 2 juta.
luar biasa. Itu takut fitnah. Ya, kan kita nggak tahu, mungkin dia punya bisnis di rumahnya kan. Itu yang harus kita perhatikan. Yang terakhir di sini, wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah. Ada seorang yang dia itu mengingat kepada Allah, mungkin ingat dosanya, mungkin ingat kesalahan-kesalahannya, lalu dia itu Pak menangis. Harus Pak panjenengan seumur hidup sekali minimal pernah menangis karena Allah, bukan karena diomelin istri lalu sholat tahajud nangis. Elego omongane bojo, kok teko bojoku ngomong ngono. Allah nangis gara-gara itu belum ya. Bahkan dalam ilmu tasawuf itu kalau sampean sempat nangis karena Allah ya, itu jangan sampai netes, kalau bisa diusap-usapkan Pak, karena katanya tubuh yang mana dia itu dilewati oleh air mata yang menangis karena Allah diharamkan api neraka. Itu dipahami begitu oleh orang-orang akhlak atau tasawuf gitu. Tapi tidak usah lebay diusap-usapkan, dibunuh semua. Ya, kalau saya memahami itu sebenarnya walaupun nggak diusapkan, cukup ini saja sudah. Ya, tapi ya begitulah orang, misalkan wajahnya diusapkan di wajahnya begitu. Ya, intinya Pak, bagaimana kita pernah berkhalwat dengan Allah, kemudian kita itu mungkin di dalam sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu kenapa memang dianjurkan sendiri? Kalau perlu matikan lampunya. Kemudian kalau memang rumahnya itu bisa view-nya itu ke gunung atau view kemana Pak? Yang ruwet view-nya ke temboknya Tonggak. Itu yang ruwet Pak ya. Yang view-nya kemana gitu. Bahkan saya punya teman itu katanya, bapak saya itu di rumah itu ada akuarium besar begitu untuk ibadah gitu. Kemudian habis ibadah itu dia melihat tafakur, Allah ambil zikir gitu Pak ya. Masya Allah. Itu Pak. Tapi jangan membuat panjenengan kecil hati. Walaupun gak lihat kemanapun, walaupun kita itu hanya di kegelapan malam, kemudian bisa meneteskan air mata itu karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan naungan Allah nantinya di padang mahsyar. Amin, Allahumma amin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk keimanan kita, khususnya bagi yang menyampaikan, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah karena kita mencintai orang-orang di sekitar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majelis. Mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.